Eksistensi penampakan jin dan makhluk gaib lainnya pun diakui Al-Quran. Penciptaan mereka, tugas mereka, dan cara mengusirnya semua dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi, untuk wujudnya sendiri, tidak ada yang bisa memastikan. Namun, tahukah Anda kalau di zaman Rasulullah, kasus penampakan jin sudah terjadi dan ini semua tertulis dalam tafsir dan beberapa hadis sahih. Sahabat yang beriman, seperti apakah penampakan jin pada zaman Rasulullah? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Pertama, penampakan iblis di Perang Badar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas berkata, iblis telah menyerupai manusia sebagai sosok Suraqah bin Malik, pemuka Bani Mudlij. Dia datang ke tengah barisan tentara orang-orang musyrikin lalu berkata, tidak ada seorang pun yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini dan sesungguhnya saya adalah pelindungmu. Ketika manusia telah berkumpul, Rasulullah mengambil segenggam debu, lalu beliau lemparkan ke arah orang-orang musyrikin, dan mereka pun lari. Waktu itu iblis sedang memegangi tangan salah seorang musyrik. Begitu melihat kedatangan Jibril, dia langsung melepaskan tangan orang musyrik tersebut dan kabur mengambil langkah 1000. Orang musyrik itu pun langsung meneriakinya, wahai Suraqah, kamu tadi mengklaim diri sebagai pelindung kami? Iblis menjawab, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kalian tidak bisa melihatnya, sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya. Itulah reaksi iblis saat melihat malaikat. 2. Penampakan iblis di saat musyawarah. Dalam satu momen, tokoh kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, tempat bermusyawarah. Iblis menyusup dan menjelma sebagai seorang tokoh besar lengkap dengan pakaian kebangsaan. Saat kaum Quraisy melihat sosok ini, mereka bertanya, siapakah Anda? Lalu sosok itu menjawab, saya Syekh, pemuka agama, dari kota Najd. Saya mendengar kalian telah bersatu, karena itu saya hadir ke sini agar kalian tidak kehilangan pendapat dan nasihat saya. Mereka pun antusias. Ya, silahkan masuk. Iblis menyerupai Syekh itu pun masuk bersama mereka lalu berkata, perhitungkanlah keberadaan lelaki itu, Muhammad. Demi Allah, sepak terjangnya tak akan bisa kalian banding. 3. Penampakan hantu di keranjang. Dalam cerita, seorang sahabat Nabi bernama Abu Ayyub punya sekeranjang kurma. Keranjang tersebut didatangi hantu dan mengambil salah satu kurmanya. Kemudian dia melapor ke Rasulullah, dan Nabi bersabda, pergilah ke tempatmu semula. Apabila kamu melihatnya lagi, bacalah, Bismillah ajibi Rasulullah, dengan nama Allah, taatilah seruan Rasulullah. Kemudian aku praktikkan, lalu dia, jin, bersumpah untuk tidak datang lagi. 4. Penampakan jin di dalam gentong. Ubay bin Ka'ab berkata, saya pernah punya gentong yang berisi kurma, saya selalu memeriksanya. Namun pada suatu saat, kurma itu berkurang dan waktu itu saya melihat sosok menyerupai anak remaja. Aku pun menegurnya, apakah kamu jin atau manusia? Sosok itu menjawab, aku jin. Aku bertanya kembali, apa yang bisa membentengi kami dari kejahatanmu? Dia menjawab, ayat kursi. Lalu aku ceritakan hal itu ke Rasulullah. Beliau bersabda, setan itu benar.